Haleluya Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya boleh mendapatkan perkenanan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami pada pagi hari ini, kembali kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua dan mengurapi kami semua ya Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Sehingga ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan dari lidah mulut hamba-Mu semata-mata, tetapi berfirmanlah melalui lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Salam. Kiranya kita semangat ya, sekalipun ada banyak masalah, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya berikan judul pergumulan Yakub. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini pergumulan Yakub. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti puji-pujian yang dinaikkan tadi, kita manusia yang hidup di dalam dunia ini pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Setiap orang pastinya punya masalah, setiap orang pasti juga mempunyai pergumulan sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa membandingkan masalah yang dihadapi orang lain dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kita punya kadar masing-masing. Kita tidak bisa beranggapan, wah orang itu masalahnya lebih berat atau lebih ringan dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan pada pagi hari ini kita mau belajar tentang masalah pergumulan yang dihadapi oleh Yakub. Ketika Yakub pulang dari mertuanya, tentunya sudah lama kangen dengan keluarganya, dengan ayah dan ibunya, dengan kakaknya yang bernama Esau. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub mau berjumpa dengan Esau, ternyata dia masih ingat bahwa dia pernah menipu Esau, kakaknya itu. Nah kita akan lihat dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-32 di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan dikatakan demikian, Kejadian 32 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29, firman Tuhan dikatakan demikian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia,
dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah pergumulan Yakub, apakah yang dapat kita pelajari? Nah, setidaknya ada 4 hal yang akan kita renungkan di kesempatan pada pagi hari ini ketika kita menghadapi masalah pergumulan tantang hidup yang berat. Kita harus melewati proses kehidupan ini kalau kita ingin menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah bahwa lewat pergumulan itu mengajarkan kepada kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan dan pencobaan terjadi atas kehidupan kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kemampuan kita sendiri. Tadi dikatakan dalam Kejadian pasal 32 di ayat yang ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kekuatan manusia itu ternyata ada pada pangkal sendi. Ya, jadi kekuatan manusia itu ada pangkal sendinya ini. Kenapa dia kok bisa kuat? Ya. Yang menopang seluruh tubuh ini ternyata pangkal sendi itu. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan encok, kalau Bapak Ibu pernah merasakan encok itu sakitnya luar biasa, dan enaknya juga luar biasa. Ya. Nah, kekuatannya ternyata ada di sini ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Maka ketika pangkal paha ini dipukul, ya ada masalah, dia terpelecok. Ya. Tapi dia masih mengandalkan kekuatan tangannya. Dan masih bergumul terus, sekalipun ini sudah, ya orangnya istilahnya itu enggak bisa, kalau anak kecil gelut itu kan saling balik membalik begitu. Karena masih ada pancatannya, ya enggak gini. Ini masih kuat. Tapi ketika ini dia ya tinggal pokoknya bergulat saja gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan yang berat, Tuhan mengajarkan kepada kita, memang sengaja Tuhan memukul pangkal sendi Yakub. Ya. Kenapa? Supaya kekuatannya itu hilang. Ya. Nah, dikatakan dalam Yeremia 17 di ayat yang ke-7 dan 8, firman Tuhan dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah keadaan kita. Ya. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kekuatan yang baru, pemulihan kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga menyediakan berkat-berkatnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita punya pengalaman yang banyak, apalagi kalau orang tua itu kan biasa bilang, aku sudah punya pengalaman yang banyak, sudah banyak sekali makan asam dan garam. Ya memang betul. Apalagi ibu-ibu itu pasti punya pengalaman banyak makan asam dan garam. Gitu.
Karena seringkali masak asam juga. Gitu. Kalau pakai bumbu rujak apa itu juga pakai asam dan lain sebagainya. Garam dan tidak lupa ketika memasak. Sesuatu yang tidak pakai garam itu rasanya hambar. Mungkin saya pernah bercerita. Ada seorang raja yang menanyai kepada 3 orang putrinya. Raja ini berkata kepada 3 orang putrinya, cintamu kepada ayahmu ini seperti apa? Ya. Yang pertama menjawab, cintaku kepada ayahku seperti emas murni. Oh bagus, cantik sekali kamu anakku, pintar, dipuji dan lain sebagainya. Kemudian anak yang kedua ditanya, cintamu kepada ayahmu itu seperti apa? Seperti berlian. Wah luar biasa, ayahnya senang sekali. Tetapi giliran anak yang ketiga, cintamu kepada ayahmu itu seperti apa? Cintaku sama ayahku seperti garam. Bapaknya marahnya minta ampun. Diusirlah si gadis ini dari kerajaan itu. Akhirnya dia tinggal di hutan. Karena sudah tidak diakui oleh raja ini. Suatu ketika si raja ini berburu ke hutan. Anak ini tahu kalau itu ayahnya. Sengaja karena lapar, ayahnya ini mampir ke suatu pondok begitu. Dan diterima dengan baik, dihidangkan masakan yang enak-enak. Tetapi setelah diicipi, satu-satu kok semuanya hambar, tidak enak gitu. Nah, kenapa? Masakan ini kelihatannya enak-enak, tapi kok tidak ada rasanya. Maka si tuan rumah ini berkata, memang semua masakan ini tidak saya kasih garam. Kenapa tidak dikasih garam? Karena saya tahu bahwa raja ini tidak suka dengan garam. Enggak, pokoknya aku ingin makanan yang enak. Ditambah garam tidak apa-apa. Tetapi si tuan rumah ini tetap berkata, aku tidak akan menambah garam. Karena raja tidak suka dengan garam. Akhirnya itu mengakulah bahwa dia itu adalah putri raja itu. Nah ketika itu raja menjadi sadar, garam itu memang murah harganya, tetapi sangat penting. Banyak kegunaannya, ibu-ibu pasti tahu. Nah, jantung, kejut jantung itu, ternyata di dalamnya itu ada garamnya, katalisnya itu garam. Ternyata begitu besar manfaat dari garam itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, tadi pujian katakan pasti beres. Ya memang tidak semudah itu. Dan orang yang memiliki pengalaman itu sulit untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Oh kalau aku dulu punya masalah seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Solusinya seperti ini. Tetapi ada saatnya pengalamannya itu tidak berguna. Contohnya murid-murid ketika menghadapi angin ribut, angin sakal. Bukankah mereka itu para nelayan-nelayan yang handal? Tiap hari mereka berkecimpung di Danau Galilea. Tetapi ada saatnya ketika mereka menghadapi angin ribut, ternyata mereka datang kepada Tuhan. Mereka katakan apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli kita binasa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang pengalaman itu tidak menjamin memberikan solusi. Jadi yang bisa menjamin memberikan solusi itu hanyalah Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa setiap pergumulan itu ada batasnya. Kejadian 32 di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi,
jika engkau tidak memberkati aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup seberat apapun, tidak mungkin seseorang itu dalam kehidupannya itu tidak pernah tertawa. Tidak mungkin juga dalam kehidupannya itu tidak pernah menangis. Artinya bahwa antara masalah dan kemenangan dalam kehidupan kita itu ternyata ada batasnya. Tidak selamanya masalah itu terus menghantui kita tanpa jeda. Memang masalah itu terus silih berganti. Tetapi ada saatnya Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dikatakan lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Dari tadi mereka bergumul. Tetapi orang itu berkata, biarkanlah aku pergi. Sepanjang kehidupan kita mungkin ada banyak pergumulan. Ada banyak masalah. Tetapi masalah dan pergumulan itu bisa saja berkata, biarkanlah aku pergi. Tapi kadang-kadang kalau Yakub ini agak aneh. Biarkanlah aku pergi, tetapi tetap digumuli orang ini. Ya memang kita tidak pernah mengundang masalah itu. Dia akan datang sendirinya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak usah diundang pun dia akan datang. Tetapi tidak ada orang yang berkata, woi masalah datanglah, aku siap menghadapimu. Tidak ada orang yang seperti itu juga. Gitu loh. Tetapi lewat pergumulan, kita mengetahui bahwa masalah dan pergumulan itu ada batasnya. Ada pepatah yang mengatakan roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Kalau di bawah terus, nanti bannya gembos, peleknya juga rusak, saudara. Jadi kadang-kadang makanya mobil itu, Bapak Ibu coba aja lihat, mobil yang di bengkel tidak didandan-dandanin. Itu yang rusak itu juga banyak ikut rusak. Peleknya juga ikut bengkong, saudaraku. Demikian juga dalam kehidupan kita ini rotasi. Terus berputar kehidupan ini. Tidak ada orang yang tertawa terus sekalipun itu orang gila. Saya pernah menjumpai orang gila itu nangis juga pernah, saudaraku. Ya enggak tahu. Saya bilang orang gila itu gila betul tuh juga tidak, saudaraku. Karena ketika saya naik sepeda motor, saya ini ditegur oleh orang gila, Pak, jagangin. Oh, ternyata dia ini tidak sepenuhnya gila, saudaraku. Masih waras gitu. Suatu ketika Pak Gideon, pendeta Gideon itu bercerita, mengajak beberapa orang gila itu naik sebuah mobil. Entah karena apa bannya itu tiba-tiba bocor, gembos. Dari situ ternyata ketika dibongkar bautnya itu lepas semua. Setelah dilepas, ternyata masuk got semua dan tidak bisa diambil itu. Nah akhirnya bingunglah si sopir ini. Ya apa carane iki? Bautnya itu hilang semua. Nah ternyata ada seorang yang dikatakan gila tadi nyeletuk. Pak, ngono kok bingung? Gitu. Tiap ban itu ambillah satu-satu bautnya. Jadi yang 3 ini nanti dipakai ban yang diganti itu. Waduh, nanti jalannya pelan-pelan saja, tidak usah kenceng-kenceng. Ternyata sopir, wah kok pinter. Lah aku ini pinter Pak, cuma gila saja. Aku masuk gila, gak goblok Pak. Ternyata orang gila itu juga pinter, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang kedua itu bahwa masalah itu tidak akan memang kita harus
menerima sebuah kenyataan proses dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Mazmur 34 di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kita, setiap masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita ini tetap di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ya, firman Tuhan katakan bahwa malaikat Tuhan itu berkeliling di sekitar kita. Artinya Tuhan itu masih memberikan jaminan keselamatan kepada kita yang tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa setiap masalah itu pasti akan berlalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam kehidupan kita ini kita tidak perlu pesimis. Ya. Kita harus senantiasa optimis. Kenapa? Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita akan tetap merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Ayub menghadapi masalah yang begitu berat, ya, seharusnya Ayub itu kalau menurut saya sudah menjadi orang yang stres, saudaraku. Dalam sekejap, semua harta miliknya habis lenyap. Dalam sekejap, keluarganya, anak-anaknya mengalami kematian. Tetapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Makanya kita tetap bisa bersyukur bahwa masalah apapun yang kita hadapi itu pasti ada akhirnya, ada batasnya. Tidak selamanya kita hidup dalam tangisan, dalam air mata, tetapi ada saatnya kita mengalami sukacita dan kebahagiaan. Yang ketiga adalah bahwa pergumulan itu akan membawa kepada perubahan. Lewat proses itu akan membawa kita pada suatu perubahan, utamanya perubahan karakter kita. Kejadian 32 di ayat yang ke-27 dan 28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lewat pergumulan itu akan mengubahkan karakter kita. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak mudah untuk putus asa, kita tidak mudah untuk menyerah. Ya, tetapi kita bisa berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu namanya Yakub. Sekarang diganti Israel. Bukan hanya sekedar namanya yang diubah. Nama saya dulu masa kecil saya namanya Mariani. Karena sering sakit-sakitan. Diubah namanya Marianto. Banyak orang dulu itu kalau anaknya sakit-sakitan, jenenge mesti dile. Ya toh. Makanya kadang-kadang namanya orang Jawa khususnya ada yang namanya Bagio, Slamet, Widodo, kalau yang perempuan Wilujeng, Pangestu, ya toh.
Rahayu dan lain sebagainya. Itu karena apa? Ya mungkin karena itu, saudaraku. Nah, bukan hanya perubahan nama, tetapi ini menyangkut perubahan karakter. Yakub itu artinya penipu. Kabeh wong diapusi sama Yakub. Masih diapusi, bapake diapusi, morotuane diapusi. Ya. Dan perjalanan hidupnya juga sering dihapusi. Sama mertuanya itu upahnya itu digonta-ganti. Karena dia punya pengalaman menghapusi, ya mertuanya juga dihapusi lagi, gitu saudaraku. Ya, karena dia tertarik dengan Rahel, cinta sama Rahel, akhirnya Laban bilang, bekerjalah padaku 7 tahun, maka Rahel akan kuberikan kepadamu. Dengan segiat, dengan semangat, yang menyala-nyala, dia bekerja 7 tahun itu seolah-olah hari kemarin. Ya kalau sekarang ini kan belum ada lampu, ya saudaraku. Kalau dulu itu kan belum ada lampu, kalau sekarang kan sudah ada lampu. Mesti mentor-mentor ketok. Gitu. Kalau dulu kan tidak ada lampu, wis lampune teplok dipateni pisan. Jadi malam pertama itu tidak tahu ya siapa yang ada di sandingnya itu. Ternyata pagi-pagi baru tahu ternyata Lea yang diberikan. Laban ya penak lah ngomong. Di sini tidak ada apa itu namanya? Tidak ada adik itu melangkahi kakaknya. Jadi kakaknya dulu yang harus menikah. Ya, terima saja. Ya, kamu bulan madu 7 hari. Tapi kalau kamu nanti ingin dapat Rahel, kerja dulu lagi 7 tahun lagi. Jadi bayangkan 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Saudara. Ya, betapa senangnya Yakub, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena upahnya itu sering diubah-ubah sama mertuanya, sama Pak Laban, dia itu juga ngapusi lagi. Ya, bagaimanakah mendapatkan kambing domba yang kuat-kuat, yang sehat-sehat. Ya, akhirnya dibuatlah siasat. Kambing domba yang kuat-kuat, yang sehat-sehat itu, di palungannya itu dikasih, kalau sekarang ini mungkin pohon kelampis, saudaraku. Ya, yang mengeluarkan getah hingga kambing domba itu bisa berbintik-bintik seperti itu. Laban melihat bintik-bintik itu kan jelek kambingnya. Padahal itu yang baik-baik, yang sehat-sehat, itu yang menjadi upah Yakub. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi melalui pergumulan yang sedang dia alami, bukan hanya sekedar nama yang terubahkan, tetapi Yakub memiliki karakter yang baru. Ya. Karena dia sudah melawan Allah dan manusia, dan ia menjadi menang. Makanya diubahlah dari Yakub menjadi Israel, artinya seorang pahlawan, seorang pemenang. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata lewat pergumulan itu, ya, dapat mengubahkan karakter Yakub semakin lebih baik. Namun juga harus dia merelakan, ya, untuk lewat proses Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang tidak mau atau enggan dalam mengikuti proses Tuhan. Yang pasti dalam setiap proses pastinya tidak mengenakan. Orang punya masalah, orang punya pergumulan, itu pasti tidak enak. Ya. Pasti tidak enak. Ada sesuatu yang menyakitkan. Ya, tapi itulah. Yakub bisa berubah karakternya karena ada proses atau pergumulan dari seorang penipu menjadi seorang yang pahlawan. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lewat pergumulan itu akan mendatangkan berkat. Dalam kitab Kejadian 32 di ayat yang ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu.
Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Andai kata Yakub tidak bergumul, Yakub tidak punya masalah, Yakub tidak punya pencobaan, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan yang demikian rupa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pangkal sendi Yakub terpelecok, tentu ini sangat merugikan bagi Yakub. Dia tidak lagi bisa bergerak dengan bebas. Kekuatannya berkurang. Namun di balik semuanya itu, ternyata Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam diri Yakub. Diberkatilah Yakub oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 8 di ayat yang ke-28, dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semuanya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub mendengar bahwa Esau diiringi 400 orang, tidak membuat dia merasa aman, tidak bisa membuat dia merasanya senang. Ternyata apa yang pernah dia lakukan itu terngiang-ngiang dalam benaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Kejadian 32 di ayat yang ke-6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ayat yang ke-7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dia merasa ketakutan ketika mendengar bahwa Esau ingin menjumpai dia. Ya tentu pikirannya Yakub, waduh, jangan-jangan kakakku ini masih dendam, masih marah, karena dulu pernah aku tipu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dia khawatirkan, itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Karena apa? Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Makanya dalam kitab Kejadian 33 di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kejadian 33 ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 34. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ketika Yakub berkata kepada Esau, serasa aku melihat Tuhan, wajah Allah ketika engkau berkenan menerima aku. Segala kekhawatirannya itu hilang. Ketika Esau ternyata dia tidak dendam kepada Yakub. Bahkan dia turun dari kudanya, nyamperi Yakub, dipeluknya dia, diciumnya dia, kemudian mereka bertangis-tangisan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jarang orang yang dendam kesumat itu bisa lulus seperti itu. Bahkan mungkin sesuatu yang mustahil. Karena
Esau itu dulu pernah berkata demikian. Hari-hari berkabung ayahku akan segera berlalu. Pada saat itulah Yakub adikku akan kubunuh. Karena dia merasa jengkel. Dia merasa marah kepada Yakub yang telah menipu dirinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap yang pertama mengandalkan Tuhan. Ya. Lewat pergumulan, bahwa pergumulan hidup itu ada waktunya, ada batas waktunya. Lewat pergumulan hidup itu akan mengubahkan karakter kita. Dan lewat pergumulan hidup itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi percayalah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lewati proses pergumulan hidup itu dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Orang Jawa bilang dengan ketabahan hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kita.